2006, banyak banget peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah kelahiranku. Anak kecil yang suka banget nyanyi dan pecicilan. Tanpa dia ketahui, 3 bulan setelahnya, sesosok lainnya lahir. Anak kecil yang suka banget sulap. Seseorang yang saat itu sama sekali tidak kukenal, tetapi waktu mempertemukan kita di bangku SMA. Lalu, bagaimana ya pertemuannya? Yuk kita ngobrol. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Korea Zaskia, biasa dipanggil Ratu, dan aku dari Komunikasi Digital dan Media 16 Sekolah Vokasi IPB University. Oke, jadi kali ini aku mau bikin video bersama teman dekat aku, yakni teman SMA aku sendiri, untuk melakukan tugas psikologi komunikasi hubungan antar personal. Jadi aku mau ngejelasin sih, aku mau cerita-cerita aja gimana pertemuan kita awalnya, terus gimana cara kita menyelesaikan konflik, kenapa kita bisa dekat gitu. Oke, boleh kamu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin aku Hari Dimas Tawangalun. Aku mahasiswa Sosiologi Unpad angkatan 2025. Halo, salam kenal. Oke. Terus kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, kita mulai kayaknya dari pertemuan awal kita gak sih? Kamu deh yang jelasin. Bener. Apa pertemuan awal? Ya, pertemuan awal. Jadi dulu itu kita kebetulan ketemu ketika kita SMA di kelas 10. Kita satu kelas di kelas 10. Terus kita deket karena ada SMA tuh ada P5. Ada acara P5, proyek-proyek yang... Nggak, kita deket tuh, aku kenal kamu tuh awalnya karena aku sering pinjam power bank kamu gak sih? Oh iya bener. Ya kan, Waktu itu aku baru beli power bank. Tapi ujungnya selalu habis karena aku kan? Iya betul. Pinjam mulu tiap hari sama Ratu. Sorry deh. Nah terus kita juga sering proyek-proyek bareng P5 apalagi karena kita satu kelas. Terus kebetulan Ratu ini orangnya aktif banget di kelas, jadi aku merasa diundang aja gitu kalau misalnya ada proyek gitu tuh. Guys, jadi dia tuh introvert mentok. Jarangnya bukan introvert, dia pemalu banget. Bahkan kayak di kelas tuh dia cuman tidur aja di kelas dan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak aku sebagai penginisiasi ini, jadi kayak pengen ngegerakin dia gitu. Jadi ya udah deh, aku so asik, terus aku ajakin dia kenalan kayak sini kamu kenapa diem aja gitu. Terus akhirnya dia coba buat kenalan sama kita, terus ya dia akhirnya jadi ekstrovert sama saya kayak. Enggak ekstrovert. Oh enggak, ya pakai aja. Terus, setelah P5 ini di kelas 10 kan kita naik ke kelas 11. Terus kebetulan di kelas 11 itu kita pisah kelas. Kelas sebelahan sih, jadi tetap ketemu setiap hari juga. Tapi dan kita bisa belajar bareng karena ini kan, kita bisa belajar bareng karena kita satu paket. Kita dapat paket, jadi mata kuliah. Mata pelajaran kita sama semua. Benar. Karena kan karena kita sistem kurikulum merdeka, jadinya kita boleh pilih paket. Jadi ada teman kita tuh yang dapat biologi, kita enggak. Jadi kita dapatnya sama-sama fisika, jadi kita bisa belajar bareng gitu. Nah itulah mungkin kita lebih dekat gitu. Iya betul. Tapi di luar itu juga kita sering banget kerja sama. Kita tuh satu ekskul di ekstrakurikuler multimedia. Kita juga sempat jadi ikut kepanitiaan yang sama. Kita pernah jadi panitia screening film, pernah jadi panitia selebrasi P5 juga. Ya, gitu dah. Kita emang banyak tugas yang bareng-bareng banget gak sih? Meskipun kita udah beda kelas, tapi kita ketemu terus gitu ujung-ujungnya. Iya betul. Oke, jawab pertanyaan kedua. Situasi iklim positif yang kita bangun supaya kita bisa temenan lumayan lama ya. Kita sekitar udah 4 tahunan gak sih temenan? Betul. Iya kurang lebih. Ya kurang lebih 4 tahunan. Kira-kira gimana tuh? Kayaknya
kita karena kita udah sering, menurut aku ya, kalau dari yang pengalaman kita tuh karena sering ketemu aja, jadinya tuh lebih sering ngobrol Iya, dibanding chat. benar. Menurut aku ketika kita cuma chattingan gitu, kita nggak bisa tahu nada dia gitu, nada kamu ngomong Iya apakah sih. kamu marah enggak sama aku. Terus kalau misalkan Ya, kita jadi betul. sering, karena kita sering ketemu, jadinya ya kita sharing pengalaman kita tuh pakai rasa gitu loh. Jadi kayak aku bisa tahu gimana perasaan kamu dan kamu juga bisa tahu perasaan aku, gitu nggak sih? Iya, benar. Dan kalau misalnya kita juga kan nggak berdua doang dalam kerja sama kita juga sama teman-teman multimedia yang lain, teman-teman panitia yang lain. Jadi ketika kita lagi ngumpul, ya kita nggak ngobrol berdua aja, kita buka obrolan ke semuanya bareng-bareng gitu. Terus kita juga, aku rasa kita tuh kalau misalnya komunikasi tuh kita ngedepanin banget menghargai satu sama lain gitu. Kalau kamu atau aku atau teman-teman yang lain, bahkan kalau kita punya opini, kita punya pandangan yang pandangannya tersendiri, ya kita sampein aja gitu. Pasti bakal didengar satu sama lain. Itu bakal dijadiin saran juga, bakal dipertimbangkan. Tapi enggak kenapa kita bisa temenan selama ini, karena kita sama-sama gitu. Jadi enggak yang kayak coba buat adu nasib kalau misalkan aku punya masalah dan kamu Jadi nggak cuma mulut yang terbuka jujur, tapi telinga kita juga terbuka lebar gitu buat mendengarin yang lain. betul. Caption yang ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing yang aku suka dari kamu dan kamu suka dari aku. Jadi kamu dulu deh. Kalau dari Ratu tuh, dia kan kita kan sering kerja sama, dan sepanjang kita kerja sama tuh Ratu tuh adalah orang yang justru beda dari aku gitu. Dia beda banget secara pandangannya, secara pola pikirnya. Jadi perbedaan itu tuh justru idealnya itu ngelengkapin, dan benar seringkali dia ngelengkapin gitu. Contohnya, aku ngerasa diri aku tuh orangnya yang idealis banget. Kalau misalnya kita lagi ada proyek, aku punya ide yang gede, ide yang kayak kita bikin kayak gini aja seru nih, bagus nih, tapi dari sisi realistisnya itu yang bikin dia jadi lebih realistis tuh Ratu gitu. Karena kalau misalnya nggak dibikin secara realistis, nggak bakal jadi juga proyeknya, nggak bakal kelar, nggak bakal berhasil. Ya lagi bener. Kayak kita kalau misalkan kita mau bikin film gitu, Iya benar, kita kan suka bikin film juga ya. Bahkan ketika aku sutradaranya, ketika aku secara gak langsung kan harusnya ikutin apa kata aku semua gitu, tapi tetap butuh pandangan dari Ratu di situ, karena dia yang realistisnya. Misalnya ketika lagi syuting nih, aku mikirin nanti kita shotnya kayak gini, tempatnya di sini gitu. Kita bakal shot di hutan misalnya, terus nanti kita kameranya kayak gini. Terus nanti Ratu ngomong, tapi kita harus lihat dulu lokasinya kayak gimana, kita dengar dulu ada suara-suara yang mengganggu apa enggak gitu. ya aku melengkapi kamu banget nih. Oke, untuk daya tarik kamu ya sebenarnya sama sih sama kita, karena aku merasa kamu melengkapin aku aja gitu. Jadi kayak aku tuh tipe orang yang ketika membuat sesuatu harus ada pemicunya. Jadi aku tuh nggak bisa yang nge-plan awalnya tuh kayak gimana, tapi karena ada kamu di hidup aku semasa SMA ini, kamu yang ngebantu aku buat ngasih plan, ini plan A, ini plan B, ini plan C. Nah kalau udah ada plan itu, aku baru bisa mengembangkan kayak, oh plan A kayaknya nggak bisa deh, ini nggak realistis, jadi aku bakal coba ke plan Iya B. benar sih. Menurut aku kamu ini bisa jadi penunjuk arah gitu loh buat aku. Jadi kayak menurut aku itu sih daya tarik kamu gitu, kamu bisa ngebantu aku buat Iya sih benar. Dan terbukti dari proyek-proyek yang udah kita lewati juga, dari P5, dari bagaimana kita ada sebagai BPH, Badan Pengurus Harian di Multimedia, dari kita jadi panitia screening, dari kita bikin film, itu semuanya tuh kita bersatunya karena itu gitu. Terus kenapa kita bisa selama ini, kenapa dia? Kayaknya
karena kita sering diskusi sih. Iya. Karena itu kan sifat kita tadi, yang aku yang lebih idealis, kamu yang lebih realistis, lebih materialis gitu. Jadi kalau misalnya kita aku juga sering diskusi sama kamu kan. Dan kalau kita diskusi ya aku ngomonginnya sesuatu yang harusnya kayak gini deh, harusnya kayak gini. Aku nyeritain keluh kesah mungkin, pokoknya ya kalau cerita terus harusnya kayak gini deh, harusnya kayak gini, terus kamu ngasih yang realistisnya kayak gimana. Jadi kita kalau sampai sekarang masih deket ya karena kita cerita. Komunikasi itu penting, guys. Nah, oke, pertanyaan keempat ini justru yang agak sensitif ya guys. Ini kita masalah kita umbar di sini, enggak diumbar juga. Pokoknya kita mau ngasih tahu aja mungkin masalah apa yang kita. Oke, dari kamu aja deh masalahnya, jelasin. Soalnya kita kayaknya banyak masalah sebenarnya. Benar sih. Kan tadi udah dikasih tahu ya kalau misalnya aku sama Ratu tuh sering banget kita jadi diharuskan untuk bekerja sama gitu, entah jadi panitia, entah jadi pengurus ekstrakurikuler gitu, entah dalam proyek kita bikin film itu kita kerja sama terus. Dan tadi juga udah di-mention kalau misalnya sifat kita tuh justru beda dan idealnya saling melengkapi, tapi kan ideal tuh nggak selalu gitu. Ya dalam kondisi tertentu. Tapi kita tuh benar-benar sifatnya tuh beda banget gitu loh, keterbalikan banget. Benar. Ya, jadi dalam kondisi tertentu tuh kita sering banget konflik itu ya, kita punya pandangan yang beda. Kita dari pandangan aku kayak gini, dari pandangan Ratu kayak gitu, tapi dan akhirnya nggak bisa disatuin gitu. Ya bisa sih, tapi sukar banget gitu, berat banget buat nyatuinnya. Apalagi kita juga punya ego masing-masing kan kalau misalnya proyekan. Iya sih, itu sih sebenarnya tadi yang diceritain di pertanyaan ketiga itu kan kita ngomongnya kita bisa melengkapi. Nah, proses melengkapinya itu sebenarnya panjang sih teman-teman, enggak yang semudah itu ya berdiskusi langsung dapetin resolusinya tuh enggak gitu. Jadi kita benar-benar harus ngobrol sama, bahkan kita harus sampai makan dulu, kita harus sampai yaudah masing-masing dulu deh gitu. Lalu kamu pikirin punya kamu, aku pikirin gitu. Terus akhirnya ya kalau misalnya kita udah banget ya udah kita masing-masing, abis kita masing-masing ya kalau misalnya kita udah reda, udah oke, kita bisa berpikir jernih, kita coba ngobrol lagi. Dan kadang tuh ya ketemu akhirnya kayak kenapa kita nggak kepikiran gini, kalau kayak gini kenapa kita malah marah-marah kemarin gitu. Udah deadline gitu justru malah otak kita malah berpikir lebih cepat gitu. Iya benar sih. Terus juga kan tadi ada ini ya, gimana konflik itu mempengaruhi pertemanan kita, kita. Itu ya sometimes kan ini perlu direfleksi juga gitu, kalau misalnya dalam kerjasama itu kan kita sebisa mungkin mencoba untuk profesional. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat dan menimbulkan konflik ketika posisi kita sebagai orang yang lagi kerjasama, ya itu terjadi ketika di saat itu aja gitu. Kalau misalnya kita lagi keluar, kita lagi ya jadi teman aja, kita harus bisa ya nggak perlu bawa-bawa itu dulu. Jadi kita emang profesional sih jujur. Kita kadang juga ngebawa masalah yang terjadi kita kan seringnya di organisasi nih, jadi atau di kepanitiaan. Ya udah kalau kita tuh emang sering banget bahkan kalau di organisasi atau di kepanitiaan gitu, tapi at the moment aja gitu, enggak yang setelahnya tuh kita malah ikut terus-terusan marahan. Justru kadang ketika kita lagi jadi teman biasa, lagi nggak di posisi kepanitiaan atau di organisasi tersebut, malah justru kita malah bisa lebih mikir jernih gitu, karena kita nggak ada tekanan gitu. Jadi emang pure kita emang mau ngobrol aja gitu. Tiba-tiba obrolan ke arah kepanitiaan ya nggak masalah juga, tapi jadi ya ujung-ujungnya bisa menemukan ide baru itu dari obrolan biasa gitu biasanya. Iya, kayak tadi Ratu bilang juga, kalau misalnya emang kita lagi ada perbedaan pendapat ya udah kamu pikirin bagian kamu, aku pikirin bagian aku dulu aja gitu. Nanti ketika kita ketemu lagi dalam kondisi yang udah lebih nggak panas kepalanya, kita pasti bisa nyelesain.
Oke, teman-teman, jadi itulah cerita awal mula kita, terus gimana cara kita adanya konflik, terus daya tarik apa yang sampai sekarang kita sukain satu sama lain gitu. Itu semua ujungnya ya karena kita komunikasi sih teman-teman. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ngambil benang merahnya, ya itu sebenarnya apapun yang terjadi itu pasti karena komunikasi gitu. Iya Dan sih, benar. dari kita, dari kamu ada kata-kata penutup atau apa gitu? Masih buat temenan sama aku kan? Nggak mau dong. Jahat dimulai konflik nih, kayak begini nih. Apa ya? Oh, ini kali ya. Wah. Komunikasi itu selalu jadi kunci. Komunikasi itu benar-benar ngebantu banget dalam sebuah hubungan. Tapi meskipun ngomongnya gampang gitu, komunikasi adalah kunci. Tapi emang buktinya ngelakuinnya tuh sesulit itu untuk tetap bisa komunikasi secara efektif, secara baik. Iya, itu nggak semudah itu. Itu emang butuh proses dan nggak apa-apa kalau misalnya sering terjadi konflik juga, karena konflik juga bagian dari proses komunikasi itu berkembang. Itu sih. Makanya masuk komunikasi digital dan media teman-teman, jangan lupa ya. Jadi kita belajar komunikasi. Kamu nggak mau promosiin punya kamu? Masuk sosiologi dong. Kenapa? Sosiologi kita justru mempelajari manusia kenapa harus butuh komunikasi. Ini terbang banget, ya udah ya. Intinya masuk jurusan manapun yang kalian inginkan. Iya, itu gitu lah. Makasih ya hari ini. Tadi kamu kenalan nama panjang kan? Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak udah meluangkan waktu di jam-jam padat kamu. Terima kasih juga. Oke, teman-teman, segitu aja. Segitu aja video dari aku dan Dimas. Dadah!